Halo geng, good morning guys, salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, dengan bahagia kita makin sehat. Nah, kali ini pagi-pagi jam 6 kita sudah eh, kumpul di bandara Terminal 2 ya. Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, kita terbang pakai Garuda. Kali ini kita mau ke Sabang dengan teman-teman satu angkatan di Fakultas Kedokteran Pajajaran. Eh, ada 28 orang semuanya. Ada yang suami istri, ada yang eh, sendiri, ada yang bawa anak, ada yang bawa keluarga, ada yang bawa eh, tante, ya macam-macam. Oke, kita siap-siap berangkat. Ini perjalanan kita direct ke Banda Aceh. Nah, yang ke Banda Aceh itu satu-satunya yang direct itu Garuda. Ada satu lagi. Eh, ada satu lagi yang lain kali. Lion mungkin ya. Oke, kita ini masuk. Lumayan rame ternyata pesawat yang terbang pagi itu. Nah, hari ini hari eh, Kamis ya, Kamis 28 Oktober, waktu itu lagi libur. Ya, kita jadi berangkat pagi dan rencananya setelah sampai di sana kita masih sempat berkunjung sebentar ke museum. Dari museum kita akan makan siang. Ya, ini Banda Aceh sudah sangat terkenal dengan alamnya yang bagus dan sudah bangkit dari eh, pemulihan setelah tsunami tahun 2004 ya. Nah, ini keren banget dan makanannya enak-enak ya. Jadi jangan lupa ikutin full, apalagi kalau Anda ada di dalam video ini ya, teman-teman 92. Nonton, share, jangan lupa like, subscribe ya, simpan di memori. Ini mungkin kalau diulang juga kesannya tidak akan sama lagi ya. Oke, kita siap-siap untuk take off. Kita sudah ngantri menuju ke runway dan sebentar lagi kita akan terbang. Perjalanan 2 jam menuju Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Oke, enjoy the rest of the video. Nih baru mendarat, nanti saya ketemu lagi di narasi perjalanannya. Sampai jumpa, enjoy.
Nah, pagi ini kita dapat sarapannya rada-rada ke barat-baratan ini, ya kurang cocok dengan perutnya orang Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang di sebelah saya makanannya nggak habis, dan banyak orang yang saya perhatikan makanannya nggak habis karena isinya cuma eh, telur dadar sama smash potato, ya. Oke. Nah, jadi eh, mungkin buat Garuda perlu memperhatikan menunya yang lebih Indonesia dalam penerbangan lokal, ya. Walaupun mungkin orang ada juga yang pengen mencoba menu lain, ya. Tapi biasanya orang akan lebih pilih yang familiar, apalagi makannya pagi-pagi, ya, buat breakfast. Sudah dekat waktunya untuk mendarat, ya. 2 jam perjalanan kita akan mendarat di Sultan Iskandar Muda, bandara terbesar di Banda Aceh. Dan kita bisa ngelihat tadi eh, pegunungan Bukit Barisan yang dimulai dari Banda Aceh, dan gunung yang tertinggi di sana ada Leuser, ya. Kemudian kita Banda Acehnya sendiri dekat sekali dengan pantai. Oke, kita siap-siap.
Kita sudah mendarat di Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Nanti kita turun langsung urus bagasi karena banyak barang-barang grup dan termasuk obat-obatan dan peralatan yang kita bawa, dan ada beberapa yang harus pakai izin khusus karena ada benda-benda tajam, alat operasi, kemudian ada alkohol dan betadin ya. Oke, ini kita sudah keluar dari pesawat. Nanti kita ambil barang dan nanti sudah ada bus yang menunggu kita di luar bandara. Kemudian kita akan langsung menuju Museum Negeri Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita makan ya, kita makan pisang sale. Selamat datang di Museum Negeri Aceh. Inilah dia museumnya. Di depan sekali itu rumah adat Acehnya dengan rumah panggung ya, Museum Aceh. Kemudian ada lonceng besar di depan itu di kirinya. Kemudian kita segera masuk dan akan dipandu dengan guide-nya. Enjoy. Ini apa? Apa ini? Anak kerbau. Sampai tinggal secupak kan bilang ya, makanya kita ada yang namanya Sampai ke sultannya. nggak sempat. Terima kasih dan ininya apa namanya ya, accept gitu ya, surat dari sultan dan ngasihnya meriam. Kemudian dia dibesarkan di lingkungan kerajaan. Nah kemudian kita yakin bahwa perang itu nggak apa-apa gitu, makanya iya kayak perang sabi. Artinya perang sabi itu perang bisa gila. Panglima perang Amerika tuh bilang dari skepanya. Tameng. Itu legend dia, Pak. Panglima yang dia itu banyak daerah. Laksamana aman usaha terbaik Jadi dia pasukannya itu mantap janda-janda dari tentara yang meninggal 43 pertempuran dan pernah kalah.
Coba putar bang. Putar bang, sana bang. Nah. Oke. Gila, ini berapa nilainya ini? Orang di foto sekalian sama rumahnya ya. Iya makanya di rumahnya di sini. Oke. Sekarang kita sesi foto-foto di depan Museum Aceh. Ini lonceng raksasanya. Habis foto-foto kita kembali ke bus. Dari bus kita akan langsung menuju ke Ayam Bakri, tempat restoran. Nah, kita makan siang di situ. Menunya menakjubkan. Ini dia. Oh iya ya. Dikit ada undangan ya? Tuh. Di ujung udah. Dari sana kita menuju ke Masjid Abdurrahman. Ya, sebagian sholat, yang lain boleh istirahat di bus. Dan tempat ini ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan dari luar, terutama dari Malaysia. Oke. Dari Masjidul Rahman kita langsung menuju ke Pelabuhan Ulee. Ya. Kita akan berangkat pesawat ferry jam 4 menuju ke Sabang. Oke, tiba waktunya kita untuk naik ke kapal. Kapalnya on time. Ini ruangan VVIP. Kita sesuai dengan tiket kita bisa duduk di situ. Barang-barang kita bisa taruh di bawah. Kalau keberatan angkatnya ada porter, ya. Nah, ini kita semuanya ada di VIP room. Nah, di belakang saya ini ruang nahkoda. Kalau mau main-main bisa jalan ke atas. Di atas kalau beruntung dapat kapalnya yang lebih besar, di belakang ada buritannya yang kita bisa apa tuh namanya? Lihat-lihat, dapat angin, foto-foto, dan ada kafe kecil di pojokannya.
Waktu itu cuacanya bagus sekali, ombaknya juga nggak terlalu besar. Keren lah, keren banget waktu itu. Enjoy. Nah, ini kita dapat privilege untuk melihat pemandangan dari haluan ya. Jadi kita minta izin sama nahkodanya masuk ke ruang nahkoda dan langsung keluar di sisi kanan kapal. Ini pemandangan di haluannya dan kita tidak lama lagi ya akan sampai mendarat di pelabuhan di kota Sabang. Perjalanan kurang lebih 1 jam kurang, dan di Sabang ini ternyata ada 2 pelabuhan, pelabuhan feri sama pelabuhan bebas. Nah, pelabuhan bebas itu biasanya kapal-kapal besar mancanegara akan masuk ke situ. Ya, di situ memang jadi dulu wilayahnya namanya free trade ya. Nah, dari sini kita akan ambil barang-barang semuanya, kemudian masukin ke dalam
mobil minibus yang akan membawa kita. Itu ada dua mobil van Hiace dan kemudian L300 untuk bawa barang-barang kita. Sudah menjelang sore. Nah, dari sini kita akan menikmati sunset di tempat kopi. Kemudian kita pindah di dua tempat untuk mengejar sunset dan nyobain kopi serta jajanannya. Beginilah suasana di kota Sabang yang tidak terlalu jauh berubah ya, cuman jalannya jauh lebih bagus ya, tapi suasananya mirip-mirip dengan terakhir saya datang itu tahun kesini tahun 2015 atau 2017 juga ya, pertama kali tahun 2009 ya. Makin jalanannya makin bagus, suasananya masih seperti suasana kota kecil, dan mereka punya kebiasaan itu untuk tidur siang. Jadi masih sampai sekarang masih banyak toko yang akan tutup itu dari jam 1 ke jam 3 atau dari jam 2 ke jam 3 ya. Ini salah satu tempat ngopi ya, yang dari sini kita akan langsung melihat. Nah, ini pelabuhan bebasnya ya, Freeportnya Sabang ini. Jadi biasanya di bulan-bulan tertentu yang mendarat di sini itu yang bersandar di sini itu adalah kapal-kapal cruise internasional, terutama dari Singapura atau dari Asia Tenggara. Biasanya itu antara bulan 10 dan bulan 11. Nah, sekarang kita pindah lagi untuk melihat sunset, beda lagi daerah pantainya. Ini sunsetnya jam 6.30 ya, agak sore, sama kayak di Medan karena wilayah makin barat, terangnya agak lama. Ya, jadi 6.30-an baru sunset. Nah, dari sini kita rencana akan segera kembali ke hotel. Kemudian persiapan untuk besoknya, termasuk briefing untuk acara bakti sosial besok pagi. Keren banget sunsetnya ini. Kita sudah masuk Padi Dive Resort di daerah Pulau Rubiah di Sabang. Nah, ini dia hotelnya. Pade itu artinya padi. Ya, walaupun padinya tidak ada di sini, tapi tempatnya keren banget, dikelilingi
hijauanan pohon, banyak pohon-pohon di antaranya buat pohon kelapa dan dekat sekali dengan laut. Dengar-dengar infonya dari petugas Yang mana? security dan petugasnya di dalam itu kalau kita pagi-pagi jalan masih di area itu masih bisa ketemu babi hutan. Nah, ini pagi sudah datang, kita siap-siap langsung menuju ke puskesmas. Di sana kita akan bakti sosial, termasuk nanti ada pengobatan umum, kemudian ada dokter gizinya, ada dokter spesialis mata, pelayanan operasi kecil, pemasangan IUD, kemudian apa lagi? Ada sumbangan juga untuk pondok pesantren, ya. Nah, ini jalanannya, memang jalanannya persis untuk papasan dua komuter van kayak begini, ya. Jadi tidak ada bus 3/4 di sana karena memang jalannya tidak terlalu lebar, tapi mulus dan keren. Sebentar lagi kita sampai, di depan sudah ramai itu. Oke, kita sudah sampai di puskesmasnya, ya. Jadi kita siap-siap sebelum acara seremonial ada pembukaan, kita diterima oleh wakil dari PLT Wali Kota Sabang, ya, dari Dinas Kesehatan. Kemudian kita lanjut langsung aktivitas pemeriksaan sampai selesai di jam 12 atau menjelang Jumatan. القمر بحسبان والنجم ada juga imunisasi. Seluruh kota Aceh memang kayak gitu, imunisasi yang paling rendah seluruh Indonesia adalah Aceh dan Papua. Jadi terima kasih Dok atas kehadirannya hari ini. Ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Sabang. Kalau berpikir orang berpikir persepsinya orang bakti sosial kemari istilah mencari titik nol dan ingin jalan-jalan. Tapi prinsip kita kan sambil jalan-jalan atau sambil bakti sosial kita bisa menikmati kota
Sabang sambil sekalian memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi sebenarnya dok, kita dulu ada program di Kota Sabang itu spesialis turun ke puskesmas dalam 1 minggu itu 2 kali. Itu Unpad. PK 4 Pak Guru Bantung Kaya Senara Masjid Surabaya yang sudah menunjukkan bagaimana prosesnya jalan bakti sosial hari ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan hadir kemari dan selamat datang ke kota kami yang kecil ini. Mudah-mudahan betah. Ini bukan jadi yang pertama baksosnya. Mudah-mudahan nanti ada 5 tahun ke depan juga baksos lagi kemari. Mudah-mudahan. Yang lainnya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nah, kami mohon maaf Bapak Ibu Dokter Ibu Soeharto, Nota Dinas Puskesmas Paya Seunara, Pak Ustadz dan undangan, serta ibu-ibu, bapak-bapak di Bandung, kami dari Bandung, dan seluruh alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Akademi Zamandana. Selanjutnya merupakan acara pemberian plakat oleh Dr. Ademi Zamardana selaku perwakilan. Tiga, dua, satu, cekrek. Oke, ini persiapan di ruangan tindakan operasi kecil. Ya, ini tempatnya. Ada 2 ruangan yang bisa kita pakai untuk tindakan operasi kecil. Kemudian kita dibantu disupport full oleh tim dari Puskesmas, termasuk untuk mengatur alurnya, pendaftaran obat di lab juga ya. Dan orang-orang anak-anak FK92 juga sudah ada juga yang di lab dan perwakilan di masing-masing bagian yang ikut membantu. Nah, ini di labnya ya, di lab dan tempat wawancara dengan radio RRI Sabang. Lumayan kita bisa menghitan hampir 20 anak waktu itu, dan sebagian ada yang sudah didaftar tapi tidak datang. Kemudian ada pemeriksaan umum juga yang lebih ramai, ada dokter yang pelayanan khusus penyakit dalam juga ya, lumayan komplit ya. THT juga ada, mata ada, objin ada. Nah, ini dia hasil tindakannya.
Misi Pak. Ya. Nah, ini antrian sudah kelihatan berkurang jauh. Jadi kita tinggal menyelesaikan beberapa pasien. Ini di gedung yang lain ya. Di gedung yang lain yaitu puskesmas lamanya. Jadi dibagi beberapa tempat karena ruangan yang di puskesmas utama tidak mencukupi. Nah, ini daerah yang sebelah kiri saya itu untuk pemeriksaan khusus dokter spesialis mata. Saya mau di Banda Aceh, di mana aja? Ataupun di Jembatan Lima. Nah, akhirnya kelar. Setelah beres makan siang, kita foto-foto bersama di puskesmas lama dan puskesmas baru. Nah, dari situ kita lanjut lagi langsung menuju Bentar lagi. langsung ini kita menikmati kopi Aceh. Dari situ kita nanti ngopi lagi. Oke, mission accomplished hari ini cukup memuaskan. Kita langsung jalan lagi. Kali ini kita ke bagian lain dari Pulau Sabang, ke namanya Benteng Anoy Hitam. Jadi benteng Jepang yang dibangun waktu itu untuk mempertahankan waktu itu Jepang ada di Indonesia dan mereka bertahan dari serbuan tentara Nika dari Belanda dan Inggris. Serudupan tuh. Punya Singapura. Nah, dari sini tuh. Bukan. Masuk itu kapal pesiar tuh di sini. Masih ada? Nah, beginilah suasana kota Sabang kalau siang ya, agak sepi karena banyak yang jadwalnya masih ngikutin gaya Belanda tidur siang. Iya, betul. Oke. Macam jambu. Bunga cengkeh ini, bunga cengkeh. Bunga cengkeh yang masih hijau. Ini pohon masa penjajahan Belanda nih. Ini lebih gede lagi.
Ini kayak yang di Banyuwangi itu nih. Gede banget pohonnya. Ini kita mampir di depan salah satu masjid di Sabang. Pohonnya tua-tua banget ya, dan gede banget. Itu mungkin ada orang dewasa, ada yang saking gedenya tuh mungkin 4 orang 5 orang baru bisa meluk batang bawah pohonnya. Itu keren banget. Di atasnya banyak yang sudah saprofit yang tumbuh, termasuk anggrek-anggrekan. Oke, kita lanjut ke Benteng Anoy Hitam. Ini benteng Belanda ini. Jepang. Jepang. Iya. Tuh dua Anoy. Kita foto bertiga sama koas aja deh. Nah ini bisa nih. Ini pantai bagus banget. Lautnya itu. Makanya topinya jangan terlalu lebar, coba ya. Nah, inilah dia. Biru sekali ya lautnya ya. Keren banget. Anda bisa cek video yang lain yang ada drone-nya saya terbangin. Keren banget. Oke, lanjut dari sana kita ke salah satu pantai lagi yang banyak spot-spot foto Instagramable-nya nggak jauh dari sini. Dan hebatnya di Aceh mereka sepakat karena mereka bangun hotel di sekitar pantai, siapapun boleh datang ke pantai itu untuk foto-foto ya. Agak sedikit beda dengan di Bali, karena di Bali orang sudah ngeblok sama pantainya, jadi kita di beberapa titik itu susah untuk keliling sepanjang pantai karena ketutupan sama karena sudah diblok dengan hotel-hotelnya. Jadi halaman depan atau halaman belakangnya hotel. View-view menarik ini kalau kita jalan naik turun bukit ya, masih bisa melihat laut, itu keren banget. Jadi saya perhatikan banyak sekali mungkin turis dari Singapura yang datang ke sini ya, sewa motor ya, dan jalan rame-rame begitu konvoy menikmati Pulau Sabang ini. Emang keren banget. Apalagi kalau pakai motor bisa jalan kemana aja. Oh di sini boleh ya, kita bisa masuk explore lebih foto-foto banyak. Di sini boleh ya? Kalau di Bali mana boleh kita masuk ke hotel orang foto-foto?
dong. Oh ya ya ya. Ini punya gue ya. Nanti ya. Abang jangan begitu lah. Bagus nih. Bening banget itu. Tadi kita ngeliatin ikan loh. Nah, kita lanjut lagi ke apa namanya kemarin? Apa beach itu ya, James Beach. Tempatnya keren banget, ada rumah-rumahnya yang dibuat dari kayu di atas tebing. Kemudian kita bisa turun ke bawah, terus ada menu khusus makanan Aceh di situ, dan tempatnya terbuka untuk umum. Jadi ramai sekali. Lihat ini dia. Nah, itu tempat makannya. Di sebelah kanan itu dibangun rumah-rumah tinggal dari kayu, dan kebanyakan yang tinggal di situ adalah turis-turis asing. Ini view dari tempat makannya. Kita pesan mie Aceh di sini. Mie kepiting. Keren. Drone. Dikasih. Masih ada satu tempat lagi yang kita mau datang, mengejar sunset. Ini dia taman di depan kantor wali kota Sabang. Dari atas ini dibangunin satu platform yang kita bisa ngelihat langsung pelabuhan bebasnya, freeportnya Sabang. Nah, itu Teluk itu merupakan pelabuhan bebas kota Sabang. Ini foto sunsetnya. Keren banget, keren. Walaupun orang Inggris nggak juga. Jadi taman ini dikasih nama Taman Sabang Merauke. Nah, kalau ini Taman Sabang Merauke, besok pagi kita akan mampir ke titik 0 km barat Indonesia di Sabang. Kita kembali ke hotel. Kali ini kita dinernya di hotel, dan kemudian sekalian kita evaluasi apa yang telah kita lakukan, baksosnya tadi dan rencana ke depannya. Nah, ini hotelnya. Belakangnya kita bisa ada pintu khusus ke luar, bisa ngelihat laut langsung. Tempatnya keren banget. Kalau mau bersantai di terasnya bisa sekali. Pagi ini kita langsung lanjut mampir ke titik 0 km, dan salah satu tempat kita akan mampir di satu spot instagramable pemandangan untuk melihat satu titik lagi, menikmati pantainya di salah satu sudut Pulau Sabang. So grab your popcorn bags and
shimmy, shimmy, gimme, gimme just a couple millies. To my family, cop a Bentley, never flop like belly. Hit my celly, acting petty. See the people around me, I don't think they'll miss me. Lord forgive me, and my girl so pretty. Such a hard time to go unwind, flying autopilot. I've been down bad in the sunshine, but I can't describe it. You got aim out when you name drop. Don't tell me lies, it's always very subtle, no rebuttal. Step aside because I took my chance, the dice rolled, let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy, shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy, shimmy all the way until I pop off. Pop off, not hearing you talking that blah blah. I'm in my prime like haha, getting ready to swing like Top Golf. You're not that guy, better stand by, you'll only make it worse. Been grown since birth, get a picture for the memories, I won't pretend to be nobody else. I'll do that shimmy shimmy through every night and day, and I will not be stopped, no matter what they say. All the times I get knocked down can only make me stronger, because I wake up every day and I strive for stronger. Hey, took my chance, the dice rolled, let me slide in. Welcome y'all to my show, about to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy, shimmy all the way until I pop off. Took my chance, the dice rolled, let me slide in. Welcome y'all to my show in the top 10. I'll bet it all for the title, so let me just shimmy, shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy, shimmy all the way until I pop off. Jalan yang lama yang mana Pak? Yang itu sebelah sana Pak. Oke. Sebentar lagi kita akan sampai di Tugu 0 km Indonesia di Sabang. Ini ada tiket masuk, satu orangnya 5.000 ke dalam. Kemudian dibandingkan dulu pertama sekali saya datang ke sini, tempatnya sudah ramai sekali dan sudah banyak penjajah cenderamata, termasuk rujak Aceh. Ya, ini harus cobain. Ini salah satu menu khas di Aceh dan sedap banget. Tinggal bilang mau pedesnya semana atau cabenya berapa, ya. Iya betul. Nah, ini dia. 2009 kita datang ke sini. Apa namanya? Sudah jauh sekali megahnya ya. Jadi yang sekarang itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih keren. Dulu tidak segede ini dan pinggirannya itu sudah rapi banget, termasuk fondasi yang ke arah lautnya. Anda cek juga ada video drone yang saya terbangkan di dekat sini. Nah, ini di ujung satu pulaunya. Ya, 0 km Indonesia. Nah, tempat ini banyak sekali jadi tujuan para overlander atau orang-orang yang senang trip naik motor atau naik mobil. Ini merupakan salah satu destinasi yang mereka cari dan berfoto di seputar ini. Keren. Oke, dari sini siap-siap makan siang dan kita lanjut langsung ke Rubiah Island. Oh, makan siangnya di Rubiah Island. Itu cuman tuh. Kalau cuman nyebrang aja enggak. Nah, ini semuanya akan beraktivitas di Pulau Rubiah di seberang sana. Ya, dibilang Pulau Rubiah karena ada makam Cut Rubiah di situ, makam tua tahun 1800. Nah, biasanya kita sudah booking life jacket dulu, kemudian kita ambil, kita pilih sesuai dengan ukuran yang kita punya, M, L atau S begitu ya. Kemudian kita
bawa sekalian snorkeling dan kaki kataknya untuk membantu kita berenang, snorkeling di air. Nah, dari sini kita nanti pakai glass boat yang bisa untuk melihat pemandangannya di bawah. Nanti kita pulang pergi naik itu, kemudian kita sampai di sana, snorkeling di sana dan makan siang juga di sana. Oke, enjoy. Misi saya panas. Bebas kali semua. Bebas. Keren banget, bersih banget langitnya, lautnya biru. Wah, mantep banget dah. Tepi layar. Nggak nyesal kalau datang kemari. Layar. Nah, kalau bisa nginepnya di situ tuh, di pinggiran laut itu ada cottage-cottage yang disewakan. Itu pasti lebih keren. Jadi kita bisa lihat pemandangan bawah lautnya. Saya di sebelah sana. Itu kapal kita yang lain ya? Dua itu ya? Ini nama lokasinya Karamata. Karakota. Seperti otak. Oh, karena otak. Karena kayak otak. Warna-warni. Ada nggak otaknya, Bang? Kuning. Macam-macam otak. Ada yang udah pernah foto dari bawah, Pak? Oh, ya Allah. Jangan diinjak. Awas. Ini banyak karsnya nih. Di lokasi Karamati, ya ini bekasan ya. Memodi. Bu. Memo mana? Tuh. Coba ada Midori tadi warna biru. Midori tuh. Warna biru. Midori. Sayang nih teman-teman dulu. Teman-teman Deket banget nih. Nih banyak tuh warna-warni. Batik nih. Itu namanya icil tuh, ikan cilik. Cilik. Halo bocil. Itu di mana tadi? Banyak makan. Karangnya juga bagus tuh. Nggak bisa direm, Bang ya. Mundur dikit boleh. Ngeremnya pakai mundur lah. Mundur dikit, maju lagi, mundur dikit. Ini di areal ini nggak boleh itu ya, gejala. Kalau jalan nggak boleh. Nggak boleh, mancing boleh ya. Motor. Sana nanti ada
Jet ski, jet ski. ada Oh, rumput. ini jenis karang apal mah. Karang karang apal. Dan rumput ya. Ambal. Mandian ya namanya. Iya, itu bingung dari itu mandi. Mohon maaf ya, bahasanya agak bingung. Jadi tertuduh nggak mandi. Enggak, bukan ini. Nah itu tadi ya. Nemo disuruh sekolah sama bapaknya kan nggak mau dia. Biru. Enggak tadi dia mau. Nah ini Dori. Cakep. Demonya kaget dengan suara mesinnya. Langsung sekolah. Sekolah kenapa? Wake up, katanya. Supaya pintar. Jadi kita mengitari Pulau Rubiah dulu satu kali, baru kita kembali ke dermaga di Pulau Rubiahnya untuk turun, snorkeling, dan makan siang. Di Pulau Rubiahnya itu sendiri tidak ada air tawar, jadi kita semuanya akan bilas kembali di Pulau Sabang. Tapi aktivitas makan, rumah-rumah makan itu sudah siap untuk menyambut kita sesuai dengan orderan. Kalau kita mau lebih awal, kita boleh order dari awal. Jadi sewaktu kita habis snorkeling atau berenang, kita selesai, makanannya sudah selesai juga. Nah, ini kita sudah sampai di dermaga Pulau Rubiah, langsung langsung ngumpul di tempat makan yang sudah kita booking. Susun barangnya di situ, yang mau berenang, yang mau snorkeling, tinggal mencari posisi masing-masing. Airnya itu bening banget. Nah, itu bisa lihat tuh ada ribuan ikan kecil yang kita bisa lihat langsung. Keren banget, keren. Jadi kalau kita mau kasih makanan, itu pasti akan datang ribuan ikan lagi untuk mendekat ke umpan yang kita kasih. Nah, itu iseng aja ngelihat ada biawak yang ekornya buntung di bawah meja. Ternyata emang dia sudah terbiasa datang ke sini untuk mencari sisa makanan. Tuh lihat di bawah tempat, di bawah meja dan bawah kursi itu.
Video underwaternya bisa dicek di video yang lain ya. Tidak saya masukkan di sini karena beda kamera. Silakan dicek di video yang lain. Snorkeling Sabang, Pulau Sabang, Pulau Rubiah di Pulau Sabang. Snorkeling udah, makan siang udah, kita siap kembali ke Pulau Sabang ya. Bersih-bersih ya, bilas pakai air tawar, mandi bersih-bersih, kemudian kita kembali ke pelabuhan dan akan balik ke pelabuhan Balongan Sabang, kemudian pakai ferry, dan kali ini ferinya berbeda dengan yang kemarin. Dengan ferry itu kita akan kembali ke Port Ulele, kemudian kita lanjut lagi menuju Pantai Tebing. Kira-kira 40 menit dari Banda Aceh. Ini videonya lagi. Ah ya, challenge. Dari sana, dari sana. Ini kita baru saja ngelewatin arus dari Pulau Rubiah ke Pulau Sabang, dan ternyata memang arusnya kuat sekali yang ke arah laut. Jadi kalau tidak pakai pelampung itu banyak orang, termasuk bule yang jago berenang, katanya pernah terseret arus di situ. Ya, jadi hati-hati, kita ikutin aja informasi dari warga lokal yang sudah pengalaman dan tinggal di seputar sini. Wajib serumah Suruh itu bu. Bu. Ada 2 hari sholat, 5 waktu sholatnya. Ada sembahyang kan? Mereka mirip-mirip orang Sunda kok ngomong. Makanya dia di depan sini ada tulisannya benget bacut. Padahal di Bandung juga ada itu artinya benget, benget muka. Oke, kita lanjut ke Pelabuhan Balongan. Selamat tinggal. Pulau Rubiah, Pulau Sabang. Sebentar lagi kami akan naik kapal lagi menuju ke Banda Aceh. Kenapa? Gerak ya?
jalan ke hotel tadi. Iya. Pade dan Resort. For your information, dari Pulau Rubiah itu kita mau kembali ke Pelabuhan Balongan tuh kurang lebih 30-an sampai 40 menit lah. Dan saya tanya ke beberapa supir yang di sini, dia bilang kalau kita pakai motor aja keliling seluruh jalan utamanya Pulau Sabang itu kurang lebih 3 jam. Ya. Jadi kalau mau yang explore boleh tuh, sediain waktu 1 jam langsung gas. Selamat sore. Welcome. Welcome. Sebentar lagi kita akan memasuki Pelabuhan Balongan di Sabang. Nah, yang ini portnya lebih keren lagi daripada yang bagian di Banda Aceh, ya. Kemudian tidak lama dia kapalnya akan bastom kalau orang timur bilang, dan kita akan segera berangkat. Ya, betul. Apa? Garbarata. Ini pelabuhan Balongannya dari pinggiran jembatan untuk masuk ke kapal. Sampai jumpa lagi Pulau Sabang. Terima kasih untuk keindahanmu. Kami akan berlayar menuju ke Banda Aceh. Sampai jumpa. Nah, ini kapalnya beda dengan kapal yang kemarin, lebih kecil
Jadi tempat foto-fotonya di belakangnya kecil banget dan sebagian udah capek, jadi udah nggak banyak yang mau jalan-jalan di belakang, lebih banyak tidur di ruangan VIP. Masih hidup ini. Udah mulai nih. Satu. Coba cek dulu. Nah, kita sudah mendarat di Port Ulee di Banda Aceh. Langsung naik ke bus. Kita siap-siap jalan menuju ke pantai Tebing. Dan sebelum sampai pantai Tebing itu ada satu masjid yang tetap bertahan, tidak hancur walaupun diterjang oleh tsunami. Nah, keren banget. Gak lama setelah tsunami, sekitar jam 4 sore itu kita dijemput. Saya gak dimakamkan di kuburan massal. Alhamdulillah jam 10 malam keluarga dikuburkan di kuburan keluarga di daerah Lamri. Pangerannya ketika setelah abad-abad berabad-abad dia udah nggak jadi pangeran kan. Keturunannya itu jadi Hulu Balang. Yang ada teku-teku itu. Itu Hulu Balang. Kalau di kita sistem kerajaan kita persis seperti di jadi raja yang dikasih kamu boleh ambil tanah sana. Ini di pantai Tebing, sebelah kanan kita ada tebingnya. Dari sana kita akan kembali ke Banda Aceh dan langsung milih oleh-oleh dan oleh-oleh dan buah tangan. Dipilih yang paling banyak dibeli itu adalah tas yang model kerajinan Aceh dan kopi tentu saja. Lewat. Silakan. Oke, malam sudah kelar, kita belanja-belanja. Pagi ini kita siap-siap untuk jalan pagi. Ya, jalan pagi dengan beberapa teman yang mau dan nyobain kupai. Nyobain kopinya. Kopi pancong. Kemudian kopi solong. Jadi seluruh jalan ini bilangnya solong. Ya, dari pertama yang buat mat solong dengan panganan-panganan tradisionalnya. Nah, tuh ada nasi kuning. Keren banget dah. Pokoknya ini produk-produk yang menggagalkan program diet ini. Pokoknya kalau ke Aceh nggak mampir kemari, aduh rugi banget. Oke, enjoy.
Oke, dari Kopi Solong ini kita akan kembali ke hotel, breakfast lagi di hotel, kemudian siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Sampai ketemu lagi di trip berikutnya dengan 92. Semoga tetap sehat semuanya, bisa beraktivitas, bisa berbagi dengan sesama dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa. See you again. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye. See you again. Tangannya lagi, tangannya lagi. Tangannya lagi.